Selamat datang kembali di Auto Release, tempat kita menyelami teknologi militer paling canggih dan seringkali paling misterius di dunia. Hari ini, kita akan membahas sebuah jet tempur yang bukan hanya sekadar pesawat, melainkan sebuah pernyataan kekuatan di langit. Sukhoi Su-57 Velon. Bayangkan sebuah predator yang bergerak tanpa terdeteksi di balik cakrawala, menanti momen yang tepat. Begitulah filosofi di balik Su-57. Jet tempur generasi kelima Rusia ini dirancang untuk mendominasi pertempuran udara, menghancurkan target darat dan laut, serta beroperasi dalam lingkungan yang paling menantang sekalipun. Sejak penerbangan perdananya sebagai prototip BT-50 pada tahun 2010 dan kemudian resmi masuk layanan pada Desember tahun 2020, Su-57 telah menjadi simbol ambisi Rusia di kancah militer global. Apa yang membuat Su-57 begitu istimewa? Kunci utamanya adalah kombinasi unik dari beberapa fitur canggih. Pertama, desain siluman stealthy. Meskipun desain silumannya sering menjadi bahan perdebatan dibandingkan dengan F-22 atau F-35 Barat, Su-57 memiliki fitur-fitur yang dirancang untuk mengurangi radar cross-section LCA secara signifikan. Bentuk aerodinamis yang disatukan blended fuselage, ruang senjata internal, dan material penyerap radar absorbent material RAI adalah upaya untuk membuatnya sulit terdeteksi oleh radar musuh. Kedua, super maneuverability. Ini adalah ciri khas desain Sukhoi, dan Su-57 membawanya ke level berikutnya. Dengan cruise vectoring 3 dimensi pada kedua mesinnya, Su-57 mampu melakukan manuver-manuver ekstrem yang nyaris mustahil bagi pesawat konvensional. Manuver seperti Pugachev S-Cobra atau Kulbit yang terkenal memungkinkan jet ini untuk mengubah arah secara drastis, memberikan keunggulan besar dalam pertempuran jarak dekat dogfight. Meskipun di era rudal Beyond Visual Range BVR, dogfight menjadi semakin jarang. Ketiga, avionik dan sensor canggih. Su-57 dilengkapi dengan serangkaian sensor dan sistem elektronik yang terintegrasi penuh. Sistem radar utamanya adalah N036BLK Active Electronically Scanned Array yang sangat kuat, dengan antena tambahan yang dipasang di sisi sayap dan di bawah hidung. Ini memberikan jangkauan deteksi 360 derajat dan kemampuan Electronic Warfare (EW) yang superior. Ada juga sistem OAS Optoelectronic Integrated System yang menggabungkan inframerah dan sensor visual untuk deteksi pasif, membuat Su-57 dapat melacak target tanpa menyalakan radar aktifnya. Menjaga profil silumannya, ruang senjata internal adalah fitur penting dari jet generasi kelima. Su-57 memiliki 2 ruang senjata utama di bawah perutnya yang dapat membawa hingga 4 rudal udara ke udara jarak menengah seperti R-77A atau rudal udara ke darat. Selain itu, ada juga ruang senjata samping untuk rudal udara ke udara jarak pendek R-73 atau R-74. Kemampuan membawa senjata secara internal ini sangat penting untuk mempertahankan profil siluman. Namun, jika misi memerlukan kapasitas senjata yang lebih besar, Su-57 juga dapat membawa rudal pada payload eksternal. Meskipun ini akan mengorbankan karakteristik silumannya, mesin yang digunakan Su-57 juga menunjukkan evolusi yang signifikan. Saat ini, Su-57 menggunakan mesin IL-41FZ yang merupakan turunan dari mesin Su-35. Mesin ini memungkinkan Su-57 mencapai kecepatan super cruise terbang supersonik tanpa menggunakan afterburner, yang vital untuk menghemat bahan bakar dan mengurangi jejak inframerah. Namun, mesin yang lebih baru dan lebih canggih, yaitu Easily 30, sedang dalam pengembangan. Diharapkan, mesin baru ini akan memberikan daya dorong yang jauh lebih besar, efisiensi bahan bakar yang lebih baik, dan kemampuan super cruise yang ditingkatkan. Benar-benar mengoptimalkan kinerja jet tempur ini sesuai dengan standar generasi kelima. Secara umum, tujuan desain Su-57
adalah menciptakan jet tempur yang dapat beroperasi secara efektif dalam lingkungan anti-akses penolakan area A2AD yang semakin padat dan kompleks. Artinya, ia dirancang untuk menembus pertahanan udara musuh yang sangat kuat, menyerang target yang dilindungi dengan ketat, dan mampu bertahan hidup melawan jet tempur musuh, termasuk jet generasi kelima lainnya. Kemampuan Network-Centric Warfare juga memungkinkan Su-57 untuk bertukar data secara real-time dengan pesawat lain, drone, dan sistem pertahanan darat, menjadikannya elemen kunci dalam sistem tempur terintegrasi. Dengan semua kemampuan ini, Su-57 jelas merupakan pesaing serius di arena jet tempur generasi kelima global. Ini menunjukkan bahwa Rusia terus berinvestasi besar-besaran dalam teknologi penerbangan militer canggih, bukan hanya untuk melindungi perbatasannya sendiri, tetapi juga untuk menawarkan alternatif yang kuat di pasar ekspor pertahanan. Perkembangannya akan terus menjadi perhatian utama para pengamat militer di seluruh dunia. Melihat semua teknologi canggih ini, Autorilis ingin tahu, menurut Anda, manuver atau fitur apa dari Su-57 yang paling sulit ditandingi oleh jet tempur barat, dan mengapa?